Puji Tuhan, shalom teman-teman. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Pada pagi hari ini sama-sama kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita nggak sedang nonton ibadah, tapi kita mau sama-sama siapkan hati kita, fokuskan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur. Mungkin kalian nggak seberapa tahu pujian ini, tapi sama-sama kita mau belajar menaikkan pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarlah memberi hatimu ampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada. Kita sama-sama pujian ini, kita sama-sama belajar seperti Tuhan yang mengampuni setiap orang yang menyakiti hatinya, yang mau mengasihi setiap orang yang melukai hati Tuhan. Jadikan Tuhan seperti itu ada dalam setiap kehidupan kita. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajar kami Tuhan, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada. Kami mau jadi seperti-Mu, kami mau jadi seperti-Mu, ya Yesus. Ubah hati kami Tuhan, inilah rindu setiap kami. Kami mau jadi seperti-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, inilah setiap rindu kami. Kami mau jadi seperti-Mu. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Jadikan kami seperti-Mu, inilah setiap hati kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih sebab
Gerakkan setiap hati kami. Haleluya. Kami mau mengiring Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih. Haleluya. Yang menjadi kerinduan setiap hati kami Tuhan. Kami mau mengiringmu sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami seperti itu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Ia menjadi pujian kami dalam pagi hari ini Tuhan. Menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan. Kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kami mau memiliki hati seperti Engkau Tuhan. Sebab Kaulah teladan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau sepanjang hidup kami boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh tetap setia mengiring Kau sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jadikan kami anak-anak remaja-Mu Tuhan, yang mau taat, yang mau tetap setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kau yang memakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, Kau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan pagi hari ini merupakan ungkapan isi hati Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan Kau siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kami boleh taburi benih kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicara kepada kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom rekan remaja terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali pada siang hari ini untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pembacaan kita pada siang hari ini terambil dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai 24. Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Kakak bacakan buat kita semuanya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan
kamu hambanya. Puji Tuhan, kita mengetahui bahwa suratan Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Menurut sejarahnya, Paulus tidak pernah berada di daerah Kolose. Tapi Paulus mengirimkan surat kepada jemaat di Kolose ini karena ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang adanya penyimpangan ajaran yang sesat, ajaran yang tidak baik tentang Kristus. Makanya di pasal sebelumnya, di sana Paulus menerangkan tentang bagaimana keutamaan Kristus, hidup di dalam Kristus, dan bagaimana juga umat Tuhan. Pasal 3 dikatakan bagaimana mereka harus mengalami manusia baru di dalam kehidupannya ketika mereka sudah mengenal Kristus, ketika mereka mengikuti Kristus dibandingkan sebelum hidup mereka yang lalu, tentang bagaimana mereka yang belum mengenal Kristus. Nah, jemaat di Kolose ini diperkirakan bertumbuh atau ada tercipta saat pengajaran Paulus yang berada di Efesus. Jadi terjadi penyebaran yang luar biasa saat Paulus sudah melayani di Efesus, memberitakan Injil di Efesus. Nah, ternyata orang-orang yang di Efesus itu, kebenaran firman Tuhan itu tersampaikan bagi orang Yahudi, bagi orang Yunani. Mereka pun mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana yang namakan tentang melakukan yang terbaik, ya kan? Di sini kita akan belajar bersama-sama, sama seperti yang Paulus katakan, bahwa betapa pentingnya kita melakukan dalam segala sesuatu itu yang terbaik. Nah, Paulus mengatakan di sini bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya kan? Paulus memfokuskan kehidupannya tentang bagaimana dia melakukan semuanya dalam pelayanannya, dalam kehidupan kesehariannya itu berfokus kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, baik dia mau di dalam pelayanan, dalam hal apapun, fokus Paulus selalu adalah tentang untuk Tuhan. Nah, dia menulis tentang bagaimana fokus utama itu tentang untuk Tuhan. Paulus sebenarnya sudah menasihatkan kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu bagaimana hubungan antara satu keluarga, hubungan suami istri, baik itu suami harus mengasihi istri, baik itu istri harus menghormati suami, baik itu juga anak-anak harus tunduk, harus hormat kepada orang tuanya, ya kan? Kalau kita memperhatikan di pasal yang ketiga ayat 18 sampai yang berikutnya itu dikatakan sana, hai istri tunduklah kepada suami bagaimana seharusnya dalam Tuhan, hai suami kasihilah istrimu, dan selanjutnya. Nah, ternyata di sini dalam suratan Kolose ini Paulus menekankan hal yang pertama yaitu tentang pengajaran atau doktrinisasi. Paulus meluruskan kembali doktrin-doktrin yang salah yang sudah diajarkan, yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Kolose. Yang pertama tentang pengajaran. Yang kedua, Paulus menasihatkan tentang beberapa nasihat-nasihat praktis, ya kan? Maksudnya nasihat praktis adalah kejadian-kejadian atau hal-hal yang perlu, yang harusnya mereka tidak pernah abaikan, yaitu bagaimana hubungan kasih antara sesama manusia, baik itu antara misal saya kepada orang tua, saya kepada atasan saya kepada pelayanan, dan juga tentang hubungan sesama. Nah, Paulus menekankan kepada kita yaitu tentang bagaimana motivasi di dalam kehidupan kita, bagaimana motivasi di dalam keseharian kita, dan bagaimana motivasi baik di dalam pelayanan kita dan di dalam pekerjaan kita atau mungkin di dalam studi kita masing-masing. Banyak orang melakukan aktivitas, banyak orang melakukan semuanya itu tidak punya dasar, ya kan? Artinya, mengapa saya katakan tidak punya dasar? Mereka hasilnya atau pekerjaan mereka atau mungkin di dalam studinya itu nggak punya dasar. Karena apa? Mereka melakukannya tidak sepenuh hati. Jadi mereka melakukan kegiatan belajarnya, sudahlah, yang penting kan saya ini sebagai pelajar, saya melakukan tugas saya, ya sudah, saya melakukannya sebisa saya aja, tidak ada rasa tanggung jawab sama sekali, ya kan? Nah, padahal di ayat ini sangat jelas Paulus mengatakan apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Berarti di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dalam hal apapun, baik itu kita sebagai pelajar, baik itu kita sebagai pelayan Tuhan yang sudah terlibat di dalam melayani Tuhan, baik itu kita sebagai anak dalam rumah kita masing-masing, ya kan? Baik itu mungkin kita ada yang kuliah atau kita yang sudah ada yang bekerja. Ingatlah bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk
untuk Tuhan. Berarti kalau kita melakukannya seperti untuk Tuhan, ada kesungguhan hati kita, ada komitmen kita di dalam kehidupan kita, ada rasa tanggung jawab kita di dalam hidup kita untuk melakukan semuanya. Misalnya kita yang saat ini sebagai pelajar, artinya ketika kita tahu bahwa yang kita lakukan semuanya ini untuk Tuhan, berarti kita akan sungguh-sungguh belajar, ya kan? Kita akan sungguh-sungguh mengerjakan semua tugas-tugas yang diserahkan oleh guru kita. Kita akan sungguh-sungguh melakukan semua pelajaran kita, studi kita, karena itu pun pelayanan, ya kan? Karena itu pun dasar kita dalam kehidupan kita saat ini. Tugas kita apa sih? Ya kita saat ini menjadi seorang pelajar. Berarti kita harus bertanggung jawab sama semua tugas-tugas kita, ya kan? Berarti kalau kita mau melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, berarti kita harus sungguh-sungguh mengerjakan semuanya. Nah, tanggung jawab kita sebagai anak di rumah, berarti kita melakukan semuanya, segala sesuatunya itu apa yang orang tua kita sarankan, apa yang orang tua kita perintahkan kepada kita, berarti kita harus sepenuh hati untuk mengerjakannya, ya kan? Tidak ada perbantahan di dalam kehidupan kita, tidak ada bersungut-sungut untuk tidak melakukan apa yang orang tua kita perintahkan. Nah, dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama melakukan semuanya. Hal kecil apapun yang disuruh oleh guru kita, hal kecil apapun yang disuruh oleh orang tua kita, jangan ada perbantahan di dalam hati kita. Hendaknya kita melakukan semuanya dengan penuh sukacita. Sama seperti Paulus di dalam kehidupannya, dia melakukan semuanya, perjalanan kehidupannya, pelayanan semuanya, dia memfokuskan hidupnya untuk melayani Tuhan, ya kan? Dia mengasihi sesama manusia, dia memberikan hartanya untuk pelayanan, untuk orang-orang yang dilayaninya, untuk umat Tuhan yang membutuhkan. Dia melakukan semuanya berfokus kepada Tuhan. Dia tidak ada fokus utamanya untuk membanggakan dirinya, untuk mengambil keuntungan sendiri, bukan. Tapi dia memfokuskan ke apa? Dia fokuskan semuanya kepada Tuhan. Nah, ini nasihat penting yang disampaikan oleh jemaat. Nasihat penting yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, yaitu bagaimana setiap perbuatan kita itu hendaknya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Jika kita mau melakukan yang terbaik tanpa kita memiliki dasar atau motivasi yang benar, itu pasti kita akan tidak melakukan yang terbaik. Contoh misalnya, mungkin kita jengkel sama seorang guru, atau mungkin kita jengkel sama orang tua kita mungkin, atau mungkin kita jengkel sama teman kita. Tapi di saat teman kita ini mengalami kesusahan, ya kan, contoh mengalami kesusahan, tapi dia ini kan sudah menjengkelkan aku, ya kan? Nah, pasti otomatis kita akan sulit untuk membantunya. Karena apa? Karena yang dia sudah diperbuat tidak baik bagi kita, ya kan? Bahkan bisa jadi merugikan kehidupan kita. Tapi di sini dikatakan bahwa apapun itu yang kita lakukan, jangan kita memandang orang ini kan yang membuat sakit hatiku. Orang ini kan yang selalu mengganggu aku, orang ini kan yang selalu mengusik aku, orang ini yang membuat aku sakit hati. Tapi Paulus mengatakan bahwa dalam kehidupan kita, setiap apapun yang kita perbuat itu dengan kasih, perbuat itu dengan baik. Sama seperti Kristus, dia melakukan semua kehendak Bapa, dia melakukan semuanya, dia mengatakan seperti untuk Tuhan. Dia mengikuti semua yang terjadi dalam kehidupannya sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan Tuhan Yesus ketika dia berada di bumi ini, ketika dia melayani. Nah, hendaknya pun kita meneladani kisah daripada Tuhan Yesus. Nah, di ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Di sini sangat penting bagi kita bahwa dikatakan ketika kita melakukan semuanya itu, ketika kita mungkin mengasihi orang yang menyakiti kita, itu yang dikatakan firman Tuhan, jika kita berbuat baik bagi orang yang berbuat baik kepada kita, apakah upah kita? Tapi ketika kita berbuat baik bagi orang yang mencela kita, yang menyakiti kita, di situ dikatakan firman Tuhan bahwa kitalah ada anak-anak terang. Kitalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Sangat gampang, ya kan? Mungkin saat kita membantu atau saat kita memberikan sesuatu kepada orang yang baik saja bagi kita, itu sangat gampang, ya kan? Karena kita memiliki hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Tapi saat ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang memfitnah kita, di situ kita harus dituntut untuk membuat yang terbaik lagi. Kita tidak membalas, malah kita diperintahkan firman Tuhan untuk memberkati. Itu merupakan hal yang sulit bagi kita. Tapi kata firman Tuhan, disitulah saatnya kita akan menjadi anak-anak terang, anak Tuhan yang luar biasa, saat kita bisa
memberkati orang yang menganiaya kita, memberkati orang yang menyakiti kita. Itu sungguh luar biasa, kan? Sama seperti Kristus ketika Yesus dikatakan, apa yang dikatakan? Ampunilah kesalahan mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya kan? Tuhan tidak mengutuki mereka, Tuhan tidak menghukum mereka atau membalas dengan mukanya, tapi Tuhan mengatakan ampuni mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, kehidupan Paulus pun sama. Ketika Paulus menjadi seorang penganiaya jemaat, sebelum dia menjadi seorang rasul yang dipakai Tuhan, kita bisa memperhatikan saat ada dia mendengar tentang umat Tuhan yang memberitakan Injil, bisa teman-teman baca di Alkitab apa yang dilakukan Paulus. Dia gencar banget untuk mau membunuh, ya kan? Dia gencar banget untuk menyerang umat-umat Tuhan di jemaat mula-mula. Tapi ketika dia sudah mengenal Kristus, apa yang dikatakan? Hatinya diluluhkan Tuhan dan dia memiliki manusia baru dalam kehidupannya. Nah, di siang hari ini bagi kita semuanya, kita akan bisa melakukan yang terbaik saat kita memiliki motivasi yang benar. Ya kan? Kita akan bisa melakukan semua yang terbaik saat kita ada pengorbanan, sama seperti yang dilakukan oleh Kristus, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak lagi memikirkan hatinya sendiri, dia tidak lagi memikirkan bagaimana kepentingan sendiri, tapi dia memikirkan bagaimana kepentingan bersama. Dia memikirkan bagaimana kepentingan utamanya. Itu bagaimana dia menghasilkan sebuah hasil yang terbaik. Berapa kali kita katakan bahwa kita nggak akan bisa menjadi juara kelas, kita nggak akan bisa menjadi atlet yang hebat, kita nggak akan bisa menjadi misal pemain musik atau musisi yang hebat kalau kita nggak ada fokus utama kita, kalau kita nggak ada latihan, ya kan? Kalau kita nggak pernah belajar sama sekali, kita nggak pernah berdoa sama Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, kita nggak akan bisa menjadi orang-orang yang pintar. Dari mana caranya kita menjadi orang pintar? Dari mana caranya kita menjadi juara kelas? Kalau kita nggak pernah belajar, kalau kita nggak pernah membaca buku, kalau kita nggak pernah menyelesaikan tugas-tugas kita, kalau kita nggak pernah menyelesaikan semua kegiatan kita di sekolah. Dari mana kita menjadi anak Tuhan yang baik kalau kita tidak hormat sama orang tua kita, ya kan? Bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang baik kalau kita tidak menghormati sesama kita, mengasihi sesama kita. Nah, sekalipun ada orang-orang yang menjengkelkan dalam hati kita, sekalipun ada orang yang menyakiti kita, tapi kita belajar bersama-sama seperti yang dikatakan Paulus. Fokus utama kita dan semua yang terbaik yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, Bela Renungan Singkat ini menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kita, menjadi fokus utama kita untuk kita bisa memacu kehidupan kita, kita bisa lebih komitmen lagi, ya kan? Sekecil apapun yang diberikan kepada kita, itu adalah suatu tanggung jawab. Ya, sekecil apapun itu tugas yang disampaikan, misalnya disampaikan guru, disampaikan orang tua kepada kita, atau disampaikan kakak pembina rohani kita, baik dalam tugas pelayanan kita, itu adalah tanggung jawab. Mari kita lakukan semuanya berfokus kepada Tuhan, bukan kepada nanti misalnya saya membantu pelayanan ini kan untuk membantu Kak Berto ini atau Kak Maria atau Kak Niko atau siapa lainnya, tapi bukan. Tapi semua yang kita lakukan itu adalah fokus utama kita adalah untuk Tuhan. Di ayat 24 dikatakan bahwa Tuhan itulah yang akan menjadi pimpinan kita, Dia akan menjadi gembala kita, dan kita ini adalah hambanya. Kita akan menerima upah yang begitu luar biasa. Kalau kita bisa bayangkan, kalau manusia saja bisa memberikan upah, misalnya ketika kita menjadi seorang karyawan, ya kan, kita pasti memiliki upah atau bayaran pokok kita. Nah, tapi di sini dikatakan firman Tuhan, siapa yang memberi upah kepada kita? Yaitu Tuhan Allah sendiri. Berarti begitu luar biasanya dan begitu hebatnya upah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang memberkati kita. Nah, sungguh luar biasa bahwa ketika kita anak-anak remaja di hari berikutnya, ya kan, di masa depan kita, mungkin saat ini kita nggak langsung menuai apa yang kita tahu, tapi saat ini adalah proses kita untuk menabur di masa-masa pendidikan kita, menabur taat kepada orang tua kita, menabur terhadap pelayanan kita. Nanti kita akan menuai bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan selama ini, bagaimana hasil yang kita tabur selama ini yang sudah kita lakukan. Gak mungkin orang menabur benih padi, hasilnya dituai jagung, gak mungkin, ya kan? Pasti yang dituai adalah padi. Nah,
Demikian juga dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita akan menuai yang buruk, yang jahat saat kita menabur yang baik. Nggak mungkin. Ketika kita menabur yang baik, ketika kita menabur jalan Tuhan, pasti kita pun akan menuai yang terbaik, ya kan? Jadi saat ini adalah kesempatan kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita, supaya kelak kita menjadi orang-orang yang hebat di dalam Tuhan. Nah, jadi mari kita melakukan semua yang terbaik dengan cara apa? Miliki motivasimu yang benar di hadapan Tuhan, dan ingat bahwa yang berikutnya, bahwa lakukan semuanya dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya, apapun itu, kita perlu melakukan semua yang pengorbanan untuk melatih skill kita, untuk melatih kecakapan kita, keterampilan kita. Dan yang berikutnya adalah mari kita bersama menyadari bahwa ketika kita benar-benar menyadari fokus utama kita Tuhan, bahwa ingatlah Tuhan yang akan memberkati kita di hari masa depan kita yang penuh harapan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Perhatikan bagaimana Daud di masa mudanya, dia suka memuji Tuhan, dia suka melayani Tuhan. Bahkan dalam Alkitab dikatakan dalam sehari dia 7 kali dia memuliakan Tuhan, 7 kali dia memuji Tuhan. Nah, biarlah firman Tuhan pada siang hari ini bisa memberkati kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah memberkati kami. Ajarkan kami untuk selalu mengerti kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dalam pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami semakin hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Memberkati studi kami, memberkati orang tua kami, dan memberkati kami dimanapun kami berada. Biarlah kami menjadi garam dan terang. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Diberkati firman Tuhan teman-teman. Amin. Ya, jangan lupa ya tetap ikut ibadah online kita minggu depan di YouTube channel ini. Meskipun lagi pandemi gini, tetap stay healthy ya. Terus jangan lupa saat teduh terus di rumah. Jaga kesehatan ya teman-teman, banyak minum vitamin. Yaudah, segitu aja. Happy Sunday, oh.